Selamat pagi kelas 7. Hari ini kita lanjut pelajaran kita tentang besaran pokok panjang, massa, dan waktu serta pengukurannya. Sekarang kita mulai alat ukur yang pertama. Ukur panjang. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak sekali alat ukur panjang yang kita gunakan. Ini 4 diantaranya. Yang pertama, penggaris atau di bahasa fisika kita menyebutnya mistar. Yang kedua, meteran. Meteran biasa dipakai para penjahit untuk mengukur baju. Yang ketiga, jangka sorong. Nah, mungkin di antara kalian ada yang tidak mengetahui apa itu jangka sorong. Nanti akan Miss ajarkan. Yang keempat, mikrometerskop. Mungkin di antara kalian ada juga yang belum mengetahui mikrometerskop. Untuk alat ukur panjang, akan Miss ajarkan cara membaca jangka sorong dan mikrometerskop. Perhatikan penjelasannya berikut ini. Bagian jangka sorong terdiri dari bagian yang atas, ini adalah rahang tetap atas. Kemudian yang sebelah kanan rahang sorong atas, rahang sorong atau rahang geser. Rahang tetap bawah, rahang sorong bawah atau rahang geser bawah. Kemudian ini adalah tombol pengunci yang berfungsi agar rahang geser tidak berubah posisinya ketika dipakai untuk mengukur suatu benda. Kemudian ini adalah skala utama. Bagian bawah yang terdapat pada rahang sorong atau rahang geser disebut dengan skala nonius. Di bagian kanan, ini adalah tangkai ukur yang dipakai untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau celah. Nah, bagaimana penggunaan jangka sorong ini ketika dipakai untuk mengukur suatu benda? Mari kita pakai. Bagaimana cara membaca alat ukur ini? Oke, mari kita mulai dengan panjang balok ya, balok besi ini ceritanya. Kita geser seperti ini. Pertama kita perhatikan posisi dari skala nonius, ini bagian bawah, tadi sudah jelaskan. Ini skala nonius. Di sini 3 cm ya, lihat dihitung dari sini 1, 2, 3 cm lebih, kita hitung berapa mili. Nah, skala nonius ini diperbesar pada bagian kanan, jadi di zoom nih. Oke, 3 cm, sisa berapa mili atau lebih berapa mili? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi ini 3 cm 6 mili, tetapi masih lebih sedikit. Perhatikan di sini ya, lebihnya berapa? Kita lihat skala bagian nonius, cari yang paling berhimpit dengan garis pada skala utama. Misalnya di sini yang paling segaris ini adalah ini. Ya. Kita lihat. Jadi ini 0, posisi 0, 1, 2, 3. Jadi hasil pengukurannya adalah 3 cm lebih 6 mili lebih lagi 0,03. Jadi 3, berapa? 3,63 cm ya. Jadi batas pengukurannya ini adalah terkecilnya yang dapat diukur 0,01 cm. Oke. Alat ukur selanjutnya adalah alat ukur massa. Alat ukur massa kita kenal namanya dengan neraca atau timbangan. Kita mengenal ada 3 jenis neraca, yaitu yang pertama neraca sama lengan, kemudian ada neraca uas 3 lengan, dan neraca uas 4 lengan. Kita bahas dulu bagian-bagian utama dari neraca uhaus. Perhatikan gambar neraca uhaus berikut. Di sini ada 5 bagian utama dari neraca uhaus. Untuk bagian pertama ini kita sebut dengan tempat beban. Tempat beban ini fungsinya adalah untuk meletakkan benda yang akan diukur. Kemudian bagian yang kedua ini kita sebut dengan
tombol kalibrasi. Tombol kalibrasi ini digunakan untuk mengalibrasi neraca ketika neraca tidak digunakan untuk mengukur. Kemudian bagian yang ketiga ini kita sebut dengan lengan neraca. Lengan neraca berfungsi untuk meletakkan anting atau pemberat pada neraca. Kemudian yang keempat ini kita sebut dengan anting atau pemberat. Diletakkan pada masing-masing lengan, kemudian dapat digeser-geser. Apa fungsinya anting? Anting berfungsi sebagai penunjuk hasil pengukuran. Dan yang terakhir adalah titik nol. Titik nol ini berfungsi untuk menentukan garis keseimbangan atau menentukan titik keseimbangan. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menggunakan neraca Uhaus. Cara pertama adalah putar skrup yang berada di sebelah atau berada di bagian atas piringan neraca ke kiri kanan. Kemudian posisi dua garis berada pada neraca yang sejajar. Yang kedua, letakkan benda yang akan diukur masanya pada tempat beban dalam neraca. Kemudian yang ketiga, geser-geserlah skala mulai dari skala yang besar. Lanjut ke skala yang lebih kecil. Jika panahnya sudah berada di titik seimbang 0, maka berlanjut ke skala yang lebih kecil. Kemudian cara yang keempat, jika dua garis sejajar dalam neraca sudah seimbang, maka hasil pengukuran sudah dapat kita baca. Baik, sekarang kita akan membahas tentang cara membaca skala pada neraca Uhaus. Di sini kita lihat contoh hasil pengukuran massa suatu benda dengan menggunakan neraca 3 lengan. Perhatikan pada lengan depan, anting atau pemberat menunjukkan skala 5,5. Kemudian pada lengan tengah, antingnya menunjukkan pada skala 20, sedangkan pada lengan belakang, antingnya menunjukkan pada skala 200. Berarti, massa yang diukur tinggal kita jumlahkan. Dari lengan depan sampai dengan lengan belakang, yaitu 5,5 ditambah 20 ditambah 200. Maka kita dapatkan hasil pengukuran massanya adalah 225,5 gram. Baik, lanjut contoh yang berikutnya. Ini adalah hasil pengukuran massa dengan menggunakan neraca 4 lengan. Caranya sama dengan cara pada neraca 3 lengan tadi, yaitu dengan menjumlahkan masing-masing lengannya. Pertama, ini 200 gram, kemudian lengan kedua 40, lengan ketiga 8, kemudian lengan yang terakhir adalah 0,5. Maka hasil pengukuran massanya adalah 248,5 gram. Satu contoh lagi, kita lihat pada neraca sama lengan. Pada neraca sama lengan, ini prinsipnya adalah keseimbangan. Kita lihat, pada lengan sebelah kiri ini menunjukkan massanya 1,5 kg, sedangkan pada lengan sebelah kanan ini masih menunjukkan 250 dengan 250, artinya belum seimbang. Maka, supaya seimbang, harus kita tambahkan dengan massa pemberat lagi. Berapa massa pemberat yang harus ditambahkan? Yaitu dengan mengurangi 1,5 kg dikurang dengan 500 gram. Maka kita dapatkan massa pemberat yang harus ditambahkan adalah 1 kg. Baik, bisa dipahami ya. Kita lanjut sekarang dengan alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini ada dua, yaitu arloji dan stopwatch. Arloji ini mempunyai tingkat ketelitian 1 sekon, sedangkan stopwatch memiliki tingkat ketelitian sampai dengan 0,1 sekon. Kita akan lihat bagaimana cara membaca skalanya. Perhatikan gambar stopwatch berikut. Ini ada dua jarum dengan dua lingkaran besar. Yang pertama akan kita lihat jarum panjang pada lingkaran besar. Jarum panjang pada lingkaran besar ini menunjukkan satuannya dalam detik. Kemudian jarum panjang ini menunjukkan pada angka atau pada skala 10. Artinya ini jarum panjang menunjukkan skala 10 detik. Kemudian jarum pendek
ini menunjukkan satuannya dalam menit. 1 kali putaran jarum pendek berarti ini menunjukkan 30 menit. Nah, pada jarum pendek ini menunjukkan skala 1 menit. Artinya, kalau hasil pengukuran ini kita jumlahkan antara jarum panjang dengan jarum pendek, maka kita dapatkan hasil pengukuran waktunya adalah 1 menit 10 detik. Kalau kita jadikan dalam detik, 1 menit sama dengan 60 detik plus 10 detik. Maka kita dapatkan hasil pengukurannya adalah 70 detik. Baik, kita lihat yang berikut. Ini jarum pendek untuk stopwatch jenis yang ini 1 kali putaran akan menunjukkan skalanya dalam 60 menit atau 1 jam. Kemudian untuk jarum panjang 1 kali putaran penuh berarti menunjukkan 60 detik atau 1 menit. Nah, tinggal diukur atau dibaca bagaimana penunjukan jarum pendek dan jarum panjang. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.